Halo, jadi bagi kalian yang ingin mencoba main Cosmotir, ini kita akan membuat sedikit tutorial singkat tentang cara bermain Cosmotir ya. Pertama pilih new game. Ini kita bisa multiplayer juga, cuman kita sekarang coba yang single dulu. Pilih karir. Nah ini eh, tingkat kesulitannya ya. Pilih yang insane saja dulu semua. Lalu ini tipe kapalnya. Nah kapal ini ada 3 jenis di awal mulai. Kalau saya pribadi lebih suka model C karena ini kapalnya itu lebih gede. Kalau yang model S sama model L ini juga bagus sih, cuman nggak tahu kenapa lebih suka model C aja. Nah, perbedaannya juga kalau model C ini dia pakai cannon. Senjata cannon ini termasuk senjata yang kuat. Tembakannya bisa mempenetrasi armor pesawat pada umumnya, cuman dia itu membutuhkan amunisi ya. Kalau pesawat S ini nggak perlu amunisi, dia cuma butuh baterai. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Start new game dulu. Nah, jadi pertama kali kita mulai itu ini pesawat kita ya. Ini untuk melihat bagian luar dan bagian dalam. Ini adalah tempat penyimpanan. Jadi segala item yang kita punya nanti bakalan disimpan di sini. Ini nakama kita ya, kru kapal kita. Jadi setiap pesawat itu punya krunya masing-masing. Bisa kita perbanyak jumlahnya nanti. Nah, pertama kali kita pergi ke stasiun ini. Nah, ini adalah stasiun luar angkasanya. Tempat ibaratnya kalau kayak mu pernah nonton film Guardian of Galaxy, ada sebuah koloni penambangan itu nowhere. Nah, ini ibaratnya begitu. Ini nih pesawat kapal induk, tempat di mana kita bisa melakukan transaksi, menerima misi. Nah, lihat. Ini ada pesawat bot ini ya, dia kesini biasanya melakukan transaksi. Jadi perputaran ekonomi di game ini berjalan terus ya. Nggak hanya pesawat kita yang melakukan transaksi, pesawat-pesawat lain juga begitu. Nah ini, mereka melakukan transaksi, jadi ada perputaran ekonomi di game ini ya. Nah, gimana cara kita untuk melakukan transaksi? Kita pilih yang ini. Ini adalah sini adalah untuk menelpon mereka gitu. Kita telepon. Nah, ini ada untuk misi. Ini kalau kita mau ngambil misi-misi dari sini ya. Nah ini untuk menambah kru. Sekarang karena kapasitas kasur kita cuma 8, jadi kita nggak perlu nambah kru apa-apa lagi. Ini untuk beli barang. Nah, dan ini untuk beli blueprint. Kita beli yang ini aja dulu. Ini gunanya untuk mencetak peluru. Nah, ya. Jadi sekarang kita pergi dulu. Kita coba misalnya ke sini ya. Nah, jadi ini kan peluru kita nih. Peluru kita ini butuh dicetak nanti pakai yang tadi kita baru beli. Ini untuk otak-atik pesawat ya. Ini untuk pertahanan. Ya ini untuk cannon, untuk kayak peluru nembak ini. Nanti kalian explore sendiri ya. Nah ini yang tadi kita baru beli, ammo. Cannon ammo factory ini gunanya untuk mencetak peluru dari sulfur. Jadi nanti kita harus cari sulfur dulu baru bisa cetak pelurunya. Nah, jadi ini untuk otak-atik pesawat, ini untuk ngecat pesawat ya. Ini untuk manajemen kru. Ini untuk manajemen resource. Sekarang kita di pesawat kita cuma ada peluru doang, nggak ada yang lain. Nah, gimana nih cara perbesar pesawat? Gampang, kita hajar dulu pesawat luar ini. Ini kan pesawat asing nih, pesawat hostile ya, pesawat musuh. Kita serang aja. Kalau bisa lumpuhkan dulu senjatanya jika nyerang. Oh, mereka berlindung. Jadi ini ketika perang ini semua kru kita ini bekerja. Ini
kita hancur. Kalau udah hancur kayak gini, kita pilih nih, atau pakai tombol G. Itu gunanya untuk mengambil item-item di pesawatnya ya. Pilih ini berapa? Nah, ini kan pesawat kita udah ada yang rusak nih ya. Jadi kita pilih ini, repair, pilih aja repair all. Ini repair ini butuh resource. Jadi ini resource-nya. Ini resource yang dibutuhkan untuk repair. Nah, hati-hati ketika kalian sedang berada di stasiun, kayak stasiun yang tadi itu, stasiun tempat yang saya bilang sebelumnya. Kalau di stasiun kita nggak ada resource, nanti dia bakalan otomatis beli gitu. Ini duitnya. Jadi ketika kita resource-nya kurang, dia bakal otomatis mengurangi kredit untuk memenuhi kebutuhan resource tersebut. Nah, ini adalah nyawa kapalnya. Ini small reactor ini dia menciptakan baterai. Jadi baterai ini yang dipakai mereka untuk ngisi ke bahan bakar. Ini unlimited ya. Dia cuma butuh orang untuk mengoperasikan. Coba lihat. Nah, dari si baterai ke ini kokpit. Kokpit ini adalah tempat untuk mengkontrol pesawat. Ini adalah pemadam kebakarannya. Nah, sekarang kita bakalan self-pack-nya. Kita tambang habis pakai pesawat tadi. Kita ambil semua resource-nya. Nah, ini kru kita ini keluar masuk dari ini, lock hatch. Jadi ini nyawa pesawat itu ada di sini, di baterai sama di kokpit. Kalau kokpitnya hancur, kita udah hilang kendali atas pesawat. Tempat tidur. Nah, untuk tutorial editnya saya ajarin sedikit lah ya di sini. Kita sekarang coba tambah kamar tidur. Ini kalau untuk nanti saya buat tutorial terpisah lah. Saya menjelaskan tentang desain base awalnya itu kayak mana. Itu ya. Jadi resource kita ini kan terbatas nih tempat penyimpanannya. Nah, kita tuh harus upgrade biar bisa lebih banyak nyimpan. Pertama kita bangun dulu koridor. Koridor ini kayak ruangannya gitu ya. Nah, kita nggak bisa bangun dekat yang ada garis merah ini. Kenapa? Ini kan ada roket, jadi kena hembusan roketnya gitu. Nggak bisa dibangun di depannya. Oke, setelah jadi koridor kita mulai bisa bangun ini. Oh, nggak ada resource-nya ya. Dia butuh 72 steel, sedangkan steel kita di penyimpanan cuma 46. Di sini ada nih tempat bangkai pesawat. Biasanya di situ paling banyak itu. Kalau kalian lihat namanya graveyard. Nah, graveyard itu tempat bangkai-bangkai pesawat itu. Di situ banyak yang bisa dipanen ya. Kita coba ke apa dulu? Explore dulu ya. Banyak asteroid juga nih. Kontak ini biasanya musuh nih ya, kalau kayak segitiga ini musuh, kita hajar aja. Ingat ketika perang utamakan nargetin ke bersenjata. Oh, dia nyerang orang lain ya. Oh, ini pesawat teman ini. Ya udah, kita tinggal ambil bangkai-bangkainya aja deh. Cepat ya biar gak lama. Ada musuh, tidak. Oke, kita lenyapnya itu kapalnya, hancurkan ini ya. Kadang ketika kita nambang, kita tekan J, suruh nambang kan nggak mau. Nah, alasan dia nggak bisa nambang itu karena slot kita penuh, inventory kita di sini penuh penyimpanan ya. Jadi ini gunanya kita nambah-nambah storage gitu.
pastikan ada koridor ya, dimana kalian mau bangun sebuah ruangan, pastikan ada koridor tempat krunya itu mondar-mandir lewat, dan ada pintu. Ini cara bangun pintu, itu akses mereka ya, itu penting. Gak ada pintu nggak bisa lewat. Ini sudah dari luar. Nah, kita ambil aja lagi ya. Jadi di sini banyak nanti yang bisa dibangun, berbagai item. Tergantung blueprint apa yang kita beli ya. Fungsinya juga bermacam-macam. Ini kita repair juga butuh nih, soalnya udah mau rusak. Jadi semakin banyak kru, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cepat gitu loh. Nah, cara menambah kru atau nakama yaitu dengan pergi ke stasiun lalu kita beli orangnya gitu, pekerjanya. Tapi ada batas gitu, gak hanya cuma di kasur aja batasnya. Batasnya itu ini, fam, yang biru yang garis ke atas ini. Ini adalah tingkat kita terkenalnya gitu. Semakin kita terkenal, bounty kita naik, makin banyak orang yang mau join sama kita. Jadi jumlah kru kita bisa lebih banyak, nakamannya lebih banyak ya. Kalau di One Piece, nakamannya lah ibaratnya. Jadi ini bounty-nya. Yang biru-biru itu bounty-nya. Ya kira-kira sekian lah gamenya tentang Cosmoter itu seperti apa, basic-basicnya nanti. Oh ini peluru, oh iya ini peluru kita udah tinggal sedikit ya. Jangan lupa kalau main Cosmoter itu terutama pakai pesawat ini butuh yang namanya ini butuh banget nih. Ini mesin pabrik untuk mencetak mencetak peluru. Nah sekarang kita nggak bisa bangun gara-gara ada item yang nggak kita miliki ya, item yang ini ya, Tristil ini. Jadi kalau nggak ada ya paling nanti cara satu-satunya ya kita pergi ke ini stasiun. Nah kalau di stasiun kita mau buat sesuatu, ada item yang nggak cukup, dia bakalan otomatis beli gitu. Ini sulfurnya, nambangnya sama ya, sulfur ya, kita tekan G, nah gitu. Jadi mereka bakalan nambang otomatis. Kenapa nggak semua bisa ditambang? Yang bisa ditambang itu hanya yang soft ya, hanya yang soft. Ini sulfurnya soft bisa ditambang. Kalau ini kan hard, nah ini keras dia. Ini kalau mau ditambang harus pakai mesin penambang. Jadi mesin penambang tuh ditempel ke kapal kayak bor gitulah. Nah ini sulfur kita udah banyak ya. Kita panggil krunya pulang, kita suruh ke sini. Nah ini kita suruh ke sini ya. Nah ini kita percepat aja ya biar nggak lama ya. Saat kita udah hancur-hancuran ya. Oh, udah sampai. Sama kita, ini kan uangnya 8.000 nih. Kalau saya suruh dia buat ini, karena ada barang yang nggak cukup, dia nanti bakal otomatis beli duit. Nggak mau. Oh, harus dibeli dulu, sorry. Tristil. Nah ini kita beli ini ya. Kita beli, oh cuma ada satu. Oh mereka cuma ada satu sekarang. Jadi jangan berharap di stasiun ini barangnya lengkap ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka di sini ada perputaran ekonomi. Jadi item-item di stasiun ini nggak selalu lengkap. Kadang ada, kadang nggak ada. Tergantung nanti ada pesawat lain yang datang jual beli di sini atau tidak gitu. Kalau ada yang jual beli baru mereka ada item. Jadi kita nggak bisa berharap oh ini lengkap nggak. Dia realistis. Ini saya suruh perbaiki kapal. Duit saya berkurang karena resource-nya ada yang nggak punya mereka gitu. Jadi nih yang wajah hitam ini orang dari stasiun nih. Jadi nanti kita nggak hanya bisa mempunyai satu kapal, kita juga bisa punya banyak kapal.
tambang aja ya. Asik nih game, kayak ada sensasi One Piece nya gitu, kebebasan kita kemana-mana. Kita perbaiki ya. Kenapa gambarnya merah-merah? Karena dia nggak ada baterai. Jadi nanti kru kita bakalan ambil baterai dari sini, masukin ke sini biasanya. Dia ngambil baterai, masuk ke sini, masuk ke sini juga. Nah gitu, kelihatan kan? Ini mesin cetak baterai lah, cetak powernya gitu, reaktor. Jadi nanti usahakan kalau bikin kapal besar ini tetap harus banyak gitu. Oke lah ya, kira-kira sekian dulu. Nanti saya bikin tutorial lebih jelasnya. Kalau mau tahu tentang satu, balas saja di komen ya.